Memahami perilaku kolektif dan gerakan sosial. Perilaku kolektif adalah suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur dan tidak stabil dari sekelompok orang yang berjuang melawan atau menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasannya. Perilaku kolektif erat hubungannya dengan perilaku menyimpang, namun berbeda dengan perilaku menyimpang. Perilaku kolektif merupakan tindakan bersama yang dilakukan oleh sejumlah orang yang besar, bukan tindakan individu semata-mata saja. Nah, dalam perilaku kolektif meliputi perilaku kerumunan dan gerakan sosial. Gerakan sosial, menurut Kamus Sosiologi, adalah suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Gerakan sosial dapat terjadi melalui pendekatan konflik dan pendekatan mobilisasi. Pendukung pendekatan konflik berusaha menemukan sebab-sebab umum yang memotivasi terjadinya gerakan-gerakan sosial. Maksudnya, ketika dalam suatu gerakan sosial, para pendukung pendekatan konflik lebih menanyakan mengapa orang-orang itu sangat menginginkan suatu tujuan sosial dan yakin bahwa mereka dapat mencapainya. Namun berbeda dengan para pendukung pendekatan konflik, pendekatan mobilisasi sumber daya beranggapan bahwa ketidakpuasan kurang lebih konstan, maka persoalan itu pun selalu terdapat di dalam masyarakat modern. Jadi, dalam proses gerakan sosial pendekatan mobilisasi, mereka lebih menanyakan bagaimana orang-orang itu dapat mengorganisir dan menggunakan berbagai sumber daya mereka secara efektif. Kemudian, ternyata suatu gerakan sosial juga dapat terbentuk karena kaitan timbal balik antara proses framing dengan mobilisasi. Nah, keterlibatan orang-orang dalam suatu gerakan sosial bukan karena mereka alienasi, tetapi sebagai suatu tanggapan mereka terhadap suatu proses pengambilan keputusan yang rasional. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam suatu gerakan sosial, mereka tidak hanya asal terlibat, tapi mereka memperhitungkan dengan baik untuk menahan rugi dari keterlibatan mereka. Nah, setelah kita memahami mengenai perilaku kolektif dan gerakan sosial, sekarang kita akan membahas mengenai organisasi radikalisme agama. Nah, apa sih radikalisme agama? Radikalisme agama adalah seseorang atau sekelompok orang yang meyakini bahwa pemahaman agamanya lah yang paling benar. Kemudian, indikator apa saja sih yang mewujudkan radikalisme keagamaan? Irawan Maskundi menerangkan wujud radikalisme keagamaan ditandai oleh 6 indikator. Yang pertama, sering menegaskan suatu kebenaran dan menyesatkan kelompok lawannya. Yang kedua, praktik keagamaan yang cenderung berlebihan. Yang ketiga, mengabaikan konsep gradual dalam dakwah. Keempat, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Yang kelima, kelompok radikal mudah berburuk sangka terhadap orang lain yang di luar golongannya. Yang keenam, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya.